Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Suratul Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Bapak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas terkait dengan Hari Santri, Amanat Jihad Muhammadiyah dan Politik Identitas. Sebenarnya kalau kita perhatikan terkait dengan Hari Santri dan keormasan ini, korelasinya akan seperti apa, Pak Fuad? Silakan. Iya, Mbak Ulfi, rekan Dakta. Kita ingat ketika bicara tentang Hari Santri, misalnya Muhammadiyah mengingatkan di tahun 1946 itu ada amanat jihad yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah waktu itu Kiai Hadi Kusumo. Ya. Itu menyerukan Muhammadiyah untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia karena Belanda akan kembali menyerang Indonesia. Yang selama ini kita kenal kaitannya dengan Hari Santri itu dengan resolusi jihadnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di kalangan NU untuk mempertahankan dan mempertahankan Indonesia dan mengusir penjajah. Nah, dengan background itu kita ingin melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu tidak lepas dari unsur-unsur semangat-semangat keislaman. Yeah. Baik NU maupun Muhammadiyah, dua-duanya menggunakan kata jihad dalam mengusir penjajah. Hanya karena ketika itu mungkin istilah teroris tidak populer, penjajah Belanda itu melabelkan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bukan dengan teroris, tapi mereka yang melakukan makar terhadap yang berkuasa. Sekiranya ketika itu sudah populer, mungkin tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU itu sudah dicap sebagai teroris gitu ya. Mm-hmm. Tapi miris memang Mbak Ulfir karena perjalanan-perjalanannya, istilah jihad, kemudian sentimen untuk mempertahankan tanah air atas dengan semangat-semangat keagamaan, itu di framing sebagai upaya politik identitas. Jangan membawa-bawa norma, semangat, simbol keagamaan dalam urusan politik gitu. Padahal bangsa ini dibangun dengan resolusi jihad, amanat jihad, ya, seruan-seruan Allahu Akbar. Tapi kita miris sekali lagi dalam perjalanan bangsa ini, termasuk dulu Kementerian Agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh politik, bahkan beberapa penceramah juga mewanti-wanti masyarakat terhadap politik identitas. Yeah. Sebetulnya politik identitas kalau di dalam wacana literatur di Barat itu tidak melulu bicara agama. Politik identitas itu politik yang didasarkan pada identitas ras, agama, status sosial, orientasi seksual, dan cenderung kepada kelompok-kelompok marginal yang berupaya menegaskan identitasnya karena mereka dipojokkan. Jadi mereka menyerukan kelompok-kelompok identitas itu untuk melawan politik yang menindas mereka. Tapi di Indonesia konteksnya bicara politik identitas selalu saja urusannya jangan membawa-bawa simbol, norma dan semangat keagamaan dalam politik. Secara khusus setiap kali politisi bicara politik identitas itu yang disasar adalah umat Islam yang membawa-bawa sentimen dan urusan keagamaan dalam politik. Dan selalu saja secara nasional, rujukannya itu tidak pernah lepas dari Pilkada DKI yang memenangkan Anies Baswedan. Iya. Dan itu selalu dijadikan lambang ikonik dari politik identitas. Bahwa Anies menang karena politik identitas, ada anti kafir, ada seruan untuk memilih pemimpin yang muslim itu. Padahal kalau mau fair gitu ya, di kalangan Ahok gitu, kalau kita pergi ke Glodok, itu politik identitas jelas banget. Yeah. Di kalangan orang-orang Tionghoa itu seruannya bagaimana memilih Ahok atas dasar etnisnya. Kemudian di gereja-gereja juga banyak ceramah-ceramah yang mengajak jamaahnya untuk memilih Ahok pada waktu itu. Tapi yang disasar selalu saya politik identitas
Contohnya selalu jangan menggunakan mimbar Jumat untuk politik, jangan menggunakan pesantren. Nah ini orang-orang tidak paham, kita terjebak dalam framing media. Jadi bicara politik identitas, terutama dalam kampanye, ini sudah tidak sehat konteks Indonesia. Yeah. Orang tidak pernah bicara tentang politik identitas di Bali, di NTT, atau mungkin di tempat-tempat yang basisnya bukan basis umat Islam. Kalau kita ke NTT juga pasti akan ada politik identitas, tapi itu tidak dijadikan framing nasional politik identitas. Yang kedua, selalu kalau bicara politik identitas itu hanya wacana, dalam prakteknya mereka melakukan. Lihat saja ketika kampanye, ya, yang tidak berkerudung tiba-tiba berkerudung, yang tidak pernah sholat Jumat di kerumunan tiba-tiba secara demonstratif menunjukkan saya ikut sholat Jumat, yang tidak pernah sowan ke pesantren tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya pada pesantren. Itu kan upaya untuk menarik simpati dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan, baik urusan sholat maupun lembaga pendidikan yang nuansanya keagamaan, dalam hal ini keislaman. Ini Mbak Lucy. Iya. Baik. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika zamannya Ahok ada Tionghoa yang menggencarkan untuk mendukung Ahok habis-habisan. Itulah politik identitas. Tapi selama ini yang ada di benak masyarakat politik identitas hanyalah Islam. Ketika ingin kampanye sesuatu ke masjid, kemudian ke pesantren, ke santri, ke kiai dan sebagainya, begitu Pak Fuad. Ya, itulah yang disebut dengan reduksionisme. Istilah yang sebetulnya populer, istilah umum politik identitas itu, ya, menggunakan simbol-simbol atas dasar identitas tertentu, bukan hanya agama, termasuk etnis, termasuk sekali lagi ke orientasi seksual. Kalau di Barat, identitas politik identitas itu selalu dikaitkan dengan kelompok orang-orang kulit hitam, kemudian kelompok LGBT, karena itu konteksnya. Jadi begitu disebut politik identitas itu dilabelkan pada mereka. Nah, ini yang kita tidak kritis sama masyarakat. Begitu bicara Indonesia politik identitas, gitu ya, apalagi para penceramah, tokoh-tokoh ormas selalu latah ikut-ikutan bicara tentang politik identitas, itu yang disasar adalah umat Islam. Kesalahan fatalnya saya kira ada 3 hal. Pertama, gitu ya, penyimpangan terhadap wacana politik identitas yang berkembang. Bukan hanya di Indonesia, di Barat tuh ada politik identitas. Tapi selalu sekali kalau di Barat tuh dikaitkannya dengan entitas kelompok yang tertindas, kelompok yang marginal. Gitu. Tapi kalau di Indonesia justru itu baliknya, yang disasar itu Muslim mayoritas, gitu ya. Kemudian yang kedua, istilah politik identitas itu yaitu tadi secara tidak fair, tidak adilnya dikaitkan dengan hanya ketika umat Islam, ketika tokoh Islam menggunakan sentimen keislaman. Mereka tidak menyampaikannya secara proporsional seperti kasus Ahok, gitu ya, atas dasar etnis. Itu tidak dimunculkan. Pokoknya kalau yang saya perhatikan di Indonesia ini, kalau sudah bicara kelompok minoritas Tionghoa, ya, selalu playing victim. Ya, bahwa mereka minoritas, mereka tertindas, mereka dikucilkan. Ketika orang bicara mayoritas minoritas, selalu dikatakan tidak lagi bicara mayoritas minoritas, kita multikultural, mereka bagian dari bangsa Indonesia, gitu. Tapi kalau bicara hal yang lain, ekonomi, mereka kan menguasai sampai 80%. Itu tidak dimunculkan. Kemudian bicara kontribusi sejarah, mereka juga tidak perannya tidak heroik luar biasa. Bahkan kalau orang mau tahu, itu ya, di Yogyakarta, orang Cina tidak boleh memiliki tanah. Mengapa? Itu memang sudah dekretnya Sultan. Kenapa Sultan tidak membolehkan orang Cina memiliki tanah? Karena sejarahnya mereka dianggap berkhianat, gitu, kepada perjuangan, itu loh. Ketika orang berjuang, dia dianggap berkhianat. Itulah hukuman Sultan. Orang melihatnya dalam konteks hari ini secara sosiologis itu kebijakan yang diskriminatif. Padahal yang terpenting adalah kebijakan historis sejarahnya itu seperti apa. Jadi
benar sekali Jogja Sultan itu mempertahankan kasus historisnya bahwa jangan lupa Anda telah berkhianat maka hukumannya sampai sekarang. Tapi anak-anak atau orang-orang yang sekarang tidak memahami konteks itu selalu melihatnya dalam konteks sosiologis. Kita masyarakat multikultural, terlepas sejarahnya seperti apa, jangan memperlakukan orang secara diskriminatif. Itu problemnya, Mbak. Yang ketiga kalau tadi soal penyimpangan istilah politik identitas, kemudian yang kedua selalu nyinyir ataupun mendiskreditkan umat Islam dengan istilah politik identitas. Yang ketiga, mereka melupakan sejarah gitu. Bangsa ini kalau mau secara jujur dengan konteks politik identitas dibangun atas politik identitas. Iya, benar. Yang tokoh-tokoh penceramah NU seringkali bicara jangan bilang politik identitas, kembali ke sejarahnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu dengan jelas resolusi jihad. Di Surabaya basisnya NU itu Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar. Kalau tanpa sentimen itu orang tidak akan tergerak gitu ya. Mau mati sia-sia. Nggak mau orang mati sia-sia. Tapi orang mau berjuang ketika dibungkus pakai konteks jihad karena itu mati yang paling mulia. Jadi nyawa pun mereka akan tawarkan. Jadi resolusi jihad itu yang membangkitkan umat Islam. Mereka tidak pandang bulu punya persiapan atau tidak, gitu ya. Mampu berjuang atau tidak. Tapi kalau sudah disebut angka tulisan jihadnya, mereka berani mati karena ya dalam doktrin Islam itu mati yang paling tertinggi adalah dengan jihad itu. Kemudian juga Muhammadiyah hal yang sama mengeluarkan apa yang disebut dengan amanat jihad kepada masyarakat, kepada tokohnya gitu. Di balik itu kebalikan dari seruan jihad terhadap penjajah, para penjajah menampilkan sosok para pejuang Muslim, kiai dan segala macam itu dianggap sebagai orang yang membuat makar. Jadi penjajah melabelkan Diponegoro, melabelkan Imam Bonjol itu tokoh-tokoh yang dianggap merongrong atau membuat makar. Jadi hanya sekedar memindahkan saja. Maka tidak heran dengan misalnya selalu saja dimunculkan politik identitas dan segala macam. Efeknya kepada masyarakat awam itu jadi agak risih bicara tentang keislaman. Saya menduga misalnya isu-isu tentang Palestina segala macam gitu ya hari ini juga itu istilahnya the remnant, itu sisa-sisa pemikiran yang seperti itu karena selalu dibangkitkan politik identitas. Oh iya, kita bicara Palestina bicara soal keagamaannya, padahal hari ini bukan cuma soal keagamaan lagi, ini soal kemanusiaan dan kekejaman Israel yang begitu nyata gitu ya. Gitu Mbak. Iya, padahal udah ada sejarahnya bahwa zaman kemerdekaan dulu kan dengan pengkikan Allahu Akbar, kemudian dari NU dan juga Muhammadiyah yang terus serta untuk kemerdekaan Republik ini. Tapi justru sekarang kayaknya alergi banget Pak ya ngomong politik identitas langsung ya seperti ini dan sebagainya. Bagaimana untuk merubah mindset bahwa dulu ada, tapi sekarang justru tak disenangi begitu Pak? Iya, saya mau tidak mau harus menyebut rezim 10 tahun yang belakangan kemarin itu berkontribusi untuk menyebutkan narasi itu. Kan masyarakat tuh dipengaruhi oleh framing media, siapa yang mengontrol media, lalu kemudian ada kontribusi negara ketika negara membuat narasi apa. Di masa Jokowi lah dulu ada narasi persekusi terhadap orang-orang yang dianggap minoritas, kemudian kekerasan agama, kemudian hari ini kita saksikan misalnya ini negara sedang tidak punya narasi apa-apa yang memojokkan umat Islam, kan adem kita. Paling isunya narasinya malah terbalik gitu ya. Sebulan sebelum lengser wacananya tiap hari IKN yang konteksnya menghabiskan uang negara. Buktinya sekarang orang karena tidak ada narasi IKN. Itu narasi yang dibangun oleh pemerintahan yang baru sekarang mudah-mudahan berkelanjutan. Bagaimana mikirin rakyat misalnya. Meskipun ini wacana, tapi wacana itu kan memberikan adem. Tidak ada bicara membenturkan Islam dengan nasionalisme.
wacananya adalah menjaga kedaulatan, menggunakan produk dalam negeri, gitu, perhatikan rakyat. Ini narasi-narasi yang dibangun yang bikin adem, tidak menonjolkan konflik. Hati-hati identitas politik, lalu kemudian jangan menggunakan agama untuk menyerang tokoh politik. Itu kan mau tidak mau jadi terbawa. Seorang presiden ketika mengucapkan sesuatu itu selalu jadi headline berita. Jadi makanya berhati-hati ketika. Dan saya lihat selama 10 tahun kemarin itu bukan cuma tidak sengaja, kadang sengaja dimunculkan. Istilah persekusi ya disebutin oleh presiden. Semua media massa akan bicara. Yeah. Sekali dia menyebut politik identitas, dia akan munculkan. Sekali dia sebut tentang terorisme, semua akan jadi wacana. Dan wacana media massa itu akan mempengaruhi cara kita berpikir gitu ya. Maka kita memahami kemarin misalnya bicara IKN, bicara ini, itu mau tidak mau ya istilahnya memberikan deposito kebencian masyarakat kepada tokoh itu. Nah, cuma kan orang Indonesia yaitu tingkat pemaafannya begitu tinggi. Yeah. Begitu selesai, gitu ya udah selesai. Itu nggak ada urusan yang tadinya mau mengadili, yang tadinya mau membongkar, ya selesai gitu aja. Iya. Gitu. Baik, tapi dinarasikan istilahnya nggak selesai ya Pak untuk permasalahan tersebut, politik identitas dan sebagainya menguap begitu saja tanpa ada kejelasan yang lebih jelas lagi ya. Iya, karena itu memang tidak serius gitu ya, hanya digunakan istilahnya Indonesia itu bahasa Inggrisnya political, memang berunsur politis, digunakan untuk tujuan itu tadi gitu ya, memojokkan, mendiskreditkan kelompok hari ini. Sampai hari ini kan dilabelkan tuh Anies itu bapak politik identitas, bapak politik identitas. Berkali-kali buat klarifikasi dia tidak pernah mengucapkan. Kalaupun mengucapkan itu kan para pengikut, para tokoh yang lain yang mendukung dia. Nah, tapi tidak pernah dibedah itu kalau banyak sekali itu di medsos bagaimana seorang pendeta bicara di atas mimbar kita harus pilih Ahok karena ketakutan kalau yang mayoritas akan semakin berkuasa. Lalu kemudian mereka satu agama. Tidak pernah juga diekspos bagaimana hasil pilihan orang-orang Tionghoa, orang Cina dalam pilkada yang mayoritas kepada Ahok. Atas dasar apa? Atas dasar kesamaan identitas Tionghoanya. Dan itu sebetulnya yang paling jelas sebagai politik identitas. Tidak ada pilihan yang lain. Gitu. Kalau orang memilih Anies misalnya, ya karena pertama mereka sama-sama orang Islam, kemudian yang kedua dari figuritas gitu ya. Pilihannya rasional, bukan hanya sentimen keagamaan, pilihannya rasional. Yang ketiga jejaknya memang seperti itu. Tapi kita lihat sampai kemanapun framing itu tetap muncul, tidak pernah bisa dilekatkan. Itu. Dan itu berbahaya saya kira, terutama buat masyarakat Muslim yang memang tidak terekspos dengan baik apa sebetulnya makna politik identitas dan bagaimana dia digunakan. Gitu. Baik, menggaungkan tapi secara nggak sadar mereka melakukan politik identitas ya Pak ya? Iya, mereka yang memang melakukannya. Cuma sekali lagi mereka lupa kalau kita bicara bukan di ruang hampa, kita bicara di ruang di mana media itu dikuasai dan dikontrol oleh mereka. Iya, benar. Gitu. Jadi itulah yang membentuk cara berpikir orang, merefleksikan. Kita berharap misalnya tokoh politik hari ini, terutama presiden, tidak mengeluarkan lagi diksi-diksi yang menyebutkan politik identitas, kemudian memojokkan umat Islam. Karena itu langsung ditangkap oleh media, langsung di framing, dan ya sudah tahu kita arah framingnya kemana. Gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utsir dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi.